Anda tidak melihat bahwa aksi demo ini merupakan kesalahan dari DPR yang menelurkan produk undang-undang ini? Gerakan protes baik buruh maupun elemen mahasiswa disusupi oleh agenda-agenda politik yang kita sebut penumpang gelap tadi untuk mengkacaukan situasi, menciptakan kerusuhan, menciptakan teror di tengah-tengah masyarakat. Bang, gedung DPR is for sale misalnya, mau dijual. Kita mau jual nih gitu ya, monggo. Lantas siapa juga yang mau beli? Iya, betul. Apa kabar, Bang Masinton? Ya, kabar baik, Bung Abram. Iya. Senyum-senyum ini. Saya mau tanya dulu, tidur malamnya nyenyak atau tidak ini? Ya tidur ya biasa lah. Oke. Ya, walaupun dinamika di lapangan juga kita lihat rame ya, dinamika protes apa segala macam, unjuk rasa, ya itu bagian dari dinamika berdemokrasi lah. Oke. Nah, sepanjang penyampaian aspirasi itu ya harus disampaikan dengan cara-cara yang lebih elegan ya, tidak sampai merusak fasilitas umum ya, karena fasilitas umum itu kan dibiayai oleh negara, dibiayai dengan notabene uang rakyat dan kegunaannya kan untuk masyarakat umum. Banyak masyarakat juga yang khawatir kemarin, Bang. Abang udah sebut ada beberapa fasilitas umum yang rusak. Termasuk juga ada beberapa warga Jakarta yang takut pulang kantor sampai malam tuh, Bang. Iya. Itu karena jalan-jalan protokol ibu kota itu diblokade oleh massa ini. Kalau Abang melihat, apakah DPR RI pertama kali sudah menyangka bahwa inilah ekses yang terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Ciptaker bagian dari Omnibus Law? Iya, jadi setiap keputusan itu kan pasti dia mendatangkan pro dan kontra. Bisa beda kan persepsinya. Nah, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ya, sosial media apa segala macam, informasi hoax itu malah lebih cepat ketimbang informasi yang benar gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan era post-truth sekarang. Nah, jadi kalau saya melihat adalah bahwa negara kan harus membuat satu keputusan. Nah, keputusan itu diputuskan bersama. Kalau dari level undang-undang itu ya pemerintah dan legislatif, DPR RI, eksekutif dan legislatif gitu. Nah, maka kalau saya melihat bahwa dinamika protes itu boleh ada, ya. Ekspresi untuk penyampaian pendapat itu juga dijamin oleh undang-undang. Betul, konstitusional. Tetapi jangan sampai kemudian merusak fasilitas umum. Jangan sampai gerakan-gerakan protes disusupi oleh kepentingan politik, yaitu penumpang gelap tadi yang ingin menciptakan ya ketakutan ya dengan gerakan-gerakan protes tadi. Jangan sampai gerakan protes baik buruh maupun elemen mahasiswa disusupi oleh agenda-agenda politik ya yang kita sebut penumpang gelap tadi untuk mengkacaukan situasi, menciptakan kerusuhan, menciptakan teror di tengah-tengah masyarakat, ya, dan kemudian ujungnya adalah mendelegitimasi pemerintahan yang sah seperti itu. Anda menilai bahwa ini sudah disusupi oleh kepentingan tertentu yang bernafaskan agenda politik? Kalau saya melihat dengan kemarin ya, gerakan kemarin itu, baik teman-teman buruh maupun mahasiswa, gerakan protesnya kan bagus. Betul. Penyampaian pendapat, ya. Sempat dilakukan dengan tertib ya? Menyampaikan tuntutannya secara tertib ya. Nah, namun kan ada ekses dari itu ya, ada ya mencoba memanfaatkan situasi tadi itu ya dengan gerakan-gerakan massa juga yang berbaru di tengah-tengah massa buruh maupun massa mahasiswa. Dan ini yang perlu kita antisipasi. Dan kemarin juga pemerintah sudah menyampaikan melalui Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ya, bahwa tindakan-tindakan kriminal akan diberikan tindakan tegas oleh negara. Ya memang negara harus hadir. Ya, bahwa unjuk rasa, demonstrasi apapun itu ya, itu dibolehkan dan dijamin oleh konstitusi dan undang-undang kita. Tetapi melakukan tindakan kriminal di dalam unjuk rasa itu ya nggak boleh. Nah, itu yang harus ditindak. Selain banyak yang mensinyalir bahwa muaranya kan dari DPR RI yang disinyalir, yang dari berbagai pandangan bahwa
ini tidak menampung aspirasi banyak kalangan, termasuk kalangan buruh dari ditelurkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut mereka ini tidak berpihak pada perlindungan buruh. Iya, informasi yang beredar lebih cepat mendistorsi informasi sesungguhnya itu kan seperti itu yang sampai ke masyarakat ya, sebagian masyarakat. Tapi sesungguhnya kan sosialisasi, dengar pendapat dari berbagai elemen masyarakat ya, itu sudah dilakukan, baik itu dengan buruh, mahasiswa, bahkan dengan ormas-ormas keagamaan. Nah, artinya tahapan-tahapan itu sudah dilakukan. Nah, mungkin ya tidak semua terakomodir aspirasi di dalam penyampaian pendapat apa segala macam dalam proses pembahasan undang-undang itu. Ya, tentu kita dengan segala argumentasinya, pemerintah dengan segala argumentasi dan pertimbangannya ya dalam pembahasan rancangan undang-undang itu ya memang mungkin ya secara persepsi mungkin bisa berbeda dengan segelintir kelompok-kelompok kepentingan seperti itu ya. Nah, namun intinya kan gini, kita negara melihat bagaimana jaminan investasi satu, kemudahan berinvestasi. Kedua juga tidak boleh mengabaikan kepentingan rakyat. Dalam hal ini masyarakat Indonesia yang terdampak dari undang-undang ini gitu ya. Satu sisi jaminan investasi, kedua kepentingan rakyat. Nah, negara kan harus memadukan itu. Nah, maka negara kan mencoba mengkrip yang tadinya sangat birokratis, jelimet ya. Perizinan yang jelimet baik dari pusat hingga ke daerah. Nah, itu kemudian dipangkas. Dirampingkan oleh pemerintah pusat. Betul. Nah, maka dalam aspek kepentingan buruh, kepentingan pekerja, ya juga diutamakan di situ. Menjadi hal yang utama. Nah, di sisi yang lain juga negara harus bisa membuka ruang investasi tumbuh di Indonesia. Tanpa diribetin dengan regulasi aturan yang jelimet sehingga mempersulit investor ke Indonesia. Ke substansi misalnya Bang, bahwa disebutkan DPR ini tidak memperjuangkan apa aspirasi buruh gitu, utamanya soal pesangon dan kemudian soal hak cuti bagi kaum pekerja perempuan dan sebagainya. Bagaimana Anda menjawab ini? Semuanya ada, baik itu pesangon, hak cuti, apalagi yang berkait dengan buruh itu ada. Jadi dalam klaster ketenaga kerjaan itu semuanya diatur baik. Dalam undang-undang ini kan coba meningkatkan produktivitas gitu ya. Jadi yang umpama jam kerja apa segala macam yang dibayar itu kerjanya gitu loh. Seperti itu. Nah, aspek jaminan perlindungan terhadap hak buruh tetap ada. Dibuka aja semua. Pada prinsipnya bahwa yang tidak diatur dalam Omnibus Law ketenaga kerjaan ini tetap mengacu pada existing law, undang-undang ketenaga kerjaan. Betul. Dan di situ yang banyak miss menurut Anda. Betul. Bang, berbicara soal substansi, saya pikir sangat hati-hati kita membaca produk hukum ini. Karena banyak orang pun sebetulnya masih belum bisa menerjemahkan secara rigid produk undang-undang ini dan butuh sosialisasi tentu saja. Dan turunannya belum dikeluarkan juga dari pemerintah nanti kan seperti apa kan eksekusinya. Nah, tapi berbicara soal eksesnya lah Bang, kita berbicara soal demo anarkistis dan sebagainya. Anda tidak melihat bahwa aksi demo ini merupakan kesalahan dari DPR yang menelurkan produk undang-undang ini? Saya ngelihat nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Bahwa dalam satu keputusan ya itu mendatangkan pro kontra, iya. Seperti itu. Nah, contoh umpama dengan era teknologi yang sekarang sangat berkembang, ya. Nah, maka memang perlu negara dalam hal ini baik pemerintah maupun DPR untuk melakukan sosialisasi yang masif mengenai produk undang-undang ini. Iya. Baik apapun lah, ya kedepannya nanti. Kalau saya melihat gini ya, karena apapun ternyata informasi yang sangat
distorsi, ya, itu lebih cepat ke masyarakat. Oke. Ya. Nah, sementara informasi resmi Oke. terlambat di belakang. Oke. Nah, artinya apa? Hari ini umpama masyarakat dengan mudah tuh mengakses selain media konvensional, Betul. bisa membuat kreasi sendiri, konten-konten kreasi, dia menyampaikan Pandangannya, aspirasinya di sana. melalui media-media sosial, dan itu berkembang sangat Oke. cepat. Tapi berbicara soal itu kan Bang, kita tahu yang aksi unjuk rasa itu juga dari kaum intelektual, mahasiswa juga ada di sana, dan tidak hanya di Jakarta. Iya. Ada di Bandung, Jawa Barat, Cirebon, Jawa Barat, di Sumatera Utara, di Iya. Makassar, di mana-mana tempat. Ya itu, era sekarang itu kan ya begitu. Informasi yang era post-truth itu ya, informasi yang nggak benar itu ternyata lebih cepat nyampainya. Ya meskipun itu dari kalangan terdidik apa segala macam, dengan satu informasi yang berantai, ya kadang dianggap sebagai kebenaran. Negara harus lebih cepat. Setiap dalam proses pembahasan memang harus sudah menyiapkan konten-konten substansi dari pembahasan yang terus-menerus disampaikan kepada masyarakat, baik itu melalui media konvensional, melalui media sosial, gitu ya. Tadi Bang Masinton sebutkan ada satu hal yang menarik, bahwa aksi unjuk rasa ini ditunggangi oleh kelompok kepentingan. Anda menduga siapa di balik ini, Bang? Saya nggak mau buru-buru nuduh lah, biar nanti penegak hukum yang menelusuri ininya ya. Tapi kalau saya melihat dari pola-pola gerakannya, ya, kalau gerakan buruh, gerakan mahasiswa, saya yakin bahwa tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya destruktif. Ya, saya yakin itu. Tapi soal penumpang gelapnya itu? Ya, penumpang gelap tadilah yang ingin mengacaukan itu. Nah, jadi mencoba memainkan situasi emosi massa tadi ya. Artinya ada cukongnya dan itu, kalau kita lihat, untungnya kan baik mahasiswa maupun buruh tidak terprovokasi untuk ikut melakukan tindakan-tindakan yang melakukan aksi-aksi destruktif atau pengerusakan dan lain-lain. Artinya ada bandarnya di balik penumpang gelap ini? Ya kalau dalam setiap aksi ya, kalau ada yang merencanakan itu, kalau ya sinyalemen apa tadi itu ya pasti ada lah. Untuk menggerakkan itu kan juga dia butuh logistik, ya, mobilisasi dan lain-lain. Bang Masinton, Anda juga lahir dari kaum pergerakan. Anda juga ikut aksi pada zaman transisi ketika masa Orde Baru menuju reformasi waktu itu. Kalau Anda melihat bahwa belakangan ini ada aksi adik-adik Anda dan juga kaum buruh, tentu saja juga Anda juga pernah melakukan aksi jauh-jauh waktu sebelumnya, apa yang berbeda? Yang berbeda tuh kalau dulu salurannya nggak ada. Era otoritarianisme Orde Baru itu ya kita mau menyampaikan pendapat kita, ya kritik kita, ya nggak boleh. Belum ada sosial media, iya kan? Kita kritik ya langsung dipanggil aparatur negara, ya ABRI dulu pada saat itu, yang intelnya di mana-mana. Nah kemudian saluran kita untuk menggugat satu keputusan negara juga nggak ada. Kalau sekarang Mahkamah Konstitusi ada, masyarakat tidak puas terhadap satu produk hukum, ya perundang-undangan gitu ya, bisa dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, yang mana hakim-hakim konstitusi itu adalah hakim-hakim yang independen, negarawan, begitu. Jadi saluran-saluran dalam era demokrasi sekarang itu semuanya ada. Nah, jadi itulah yang kita manfaatkan perjuangan itu. Protes, yes, oke. Nah, gitu loh. Ekstra parlemen, gerakan ekstra parlemen, melalui parlemen jalanan menyuarakan suara rakyat itu, yes, oke, gitu. Kemudian ruang dialog, yes, oke. Terbuka semua sekarang. Nah, artinya apa? Kalau dulu semuanya mampet, sekarang sudah terbuka. Kita manfaatkanlah ruang keterbukaan dalam era demokrasi ini, memperkaya khasanah demokrasi itu sendiri, ya, dalam aspek-aspek yang positif. Tapi pada kenyataannya dinilai tidak demikian, Bang. Bahwa
Kalau Abang sebutkan tadi bahwa salurannya saat ini sudah banyak ya, Iya. medianya untuk menyampaikan suara, pendapat, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya juga banyak menilai bahwa aparat juga terkadang bertindak berlebihan, bertindak represif lah terhadap orang-orang yang mengutarakan pendapat secara pribadi di media sosial. Anda menilai bukankah ini melanggar demokrasi yang selama ini Anda perjuangkan bersama teman-teman? Iya, di satu sisi kalau saya melihat begini, eh, penggunaan sosial media itu memang harus kitanya menyampaikan pendapat, ekspresi kebatinan kita di media sosial itu udah harus jangan sampai melanggar undang-undang lah, ya. Artinya disampaikan loh dengan cara-cara yang beradab lah, ya. Penyampaian ininya kritik ya oke, tapi jangan sampai menjadi delik umpama menghina seseorang apa segala macam, tetap dalam ranah bisa kita perdebatkan substansinya di sana, jangan menyerang personnya, ya, terus kemudian yang kemudian memunculkan delik-delik hukum karena diatur dalam undang-undang kita. Nah, tentu memang Jadi melanggar kalau hukum dinilai lah. bahwa ini memberangus kebebasan berpendapat atau pasal-pasal Nah, tersebut itu tadi. menguntungkan penguasa dan sebagainya? Iya, yang saya katakan Pama itu tadi dari sisi publiknya ya. Ketika menggunakan dia memposting itu kan sudah ranah publik. Begitu 1 detik itu dia posting itu udah ranah publik karena bisa langsung di capture walaupun dia delete gitu ya. Nah, maka harus hati-hati di situ penggunaannya. Jangan sampai menabrak aturan hukum gitu. Nah, terhadap masyarakat umpama yang menggunakan sosial media dalam ini masih dalam ranah kritik, ya. Menurut saya juga nggak boleh dibungkam, nggak boleh biarkan itu ruang ekspresi publik sekritis apapun. Harus tetap ada karena kritik itulah dengan adanya kritik kita semua saling melakukan pembenahan, melakukan koreksi. Sepanjang itu postingannya tidak mengancam jiwa orang, membahayakan keselamatan orang, ya menurut saya ya silakan. Oke, termasuk ini yang menarik belakangan ini, Bang. Gedung DPR is for sale, misalnya. Mau dijual. Jualnya harganya murah banget lagi. Nggak apa-apalah kalau mau dijual ya. Era sekarang kan jual beli online juga banyak itu kan. Ya, Tapi itu kan anggap diskonnya- aja gimmick-gimmick lucu-lucuan. Tapi diskonnya habis-habisan tuh, Bang. Iya, anggap aja lucu-lucuan itu menurut saya sih nggak usah diinikan lah, nggak usah direspon berlebihan, harus dilaporkan ke penegak hukum. Menurut saya sih enggak lah. Itu bagian dari kritik kreatif lah ya masyarakat. Iyalah, umpama kita mau jual nih gitu ya, monggo. Lantas siapa juga yang mau beli? Iya, betul. Iya kan? Berarti Bang Masinton Kita tidak nggak terancam usah- kehilangan kantor ya? Ya jangan terlalu reaktif ya. Kantor kita bisa di mana aja. Tapi ngomong-ngomong soal ini, Bang, ketika Anda menjadi aktivis di era 98, kemudian saat ini udah duduk di DPR, nah ini juga Iya. banyak kritik publik juga yang bertanya, kok yang dulu berkoar-koar di jalanan, saat ini ketika mereka sudah duduk di Senayan, tidak memperjuangkan hak-hak rakyat, seolah-olah malah bungkam, seolah-olah duduk manis, jadi macan ompong gitu. Bagaimana Bang menjawab ini, Bang? Ya kalau dilihat seperti itu ya enggak ya. Ya kita ini tetap dalam setiap aspek pembahasan, baik pembahasan undang-undang, rancangan undang-undang, dalam fungsi-fungsi pengawasan kita nggak ada yang berubah secara substansi maupun secara esensi, ya. Kita mana yang harus kita kritisi ya kita kritisi, mana yang kita anggap belum pas ya buat masyarakat, buat rakyat banyak itu ya kita selalu sampaikan. Nah, cuma saja ya kan nggak semua bisa terekspos dengan baik oleh kita. DPR ini kan kolektif kolegial, terdiri dari berbagai unsur praksi, kemudian juga di dalam satu praksi juga bisa Berbeda pandangan? berbeda pandangan, disitulah dinamikanya. Nah, kita selalu utarakan, mana yang belum pas seperti itu. Jadi, nah kita menyampaikan itu baik dalam rapat-rapat pengawasan,
baik kemudian dalam rapat-rapat pembahasan rancangan undang-undang selalu kita sampaikan. Kritik kemarin juga menarik ketika bertanya-tanya di mana Pak Jokowi saat aksi di mana-mana ini terjadi. Yang kita ketahui kan lagi kunjungan kerja itu di Pulang Pisau di Kalimantan Tengah ya. Utamanya istana dianggap tidak hadir untuk menjawab ketakutan, kekhawatiran publik atas produk undang-undang. Mestikah Pak Jokowi seharusnya hadir, memberikan statement, kemudian juga paling tidak ada juga aspirasi yang menyatakan keluarkan Perpu atas produk undang-undang yang sudah disahkan oleh Bang Masinton dan kawan-kawan. Jadi gini, umpama nggak semua hal harus dijawab oleh presiden. Presiden kan punya menteri. Nah, pemerintah umpama itu kan dikepalai oleh presiden dan presiden punya banyak instrumen. Termasuk beliau punya pembantu yang disebut dengan menteri-menteri itu. Ya menurut saya ya itu cukup direspon oleh menteri seperti itu ya, yang menjelaskan baik secara teknis apa segala macam. Nah, seperti kemarin ya presiden sudah punya agenda kunjungan kerja, ya silakan berjalan. Nah, toh pemerintah ini kan presiden punya banyak instrumen tadi itu untuk menjalankan roda pemerintahan seperti itu ya. Kemudian ya di DPR pembahasan rancangan undang-undang itu kan tidak tunggal DPR saja. Ya. Pasti bersama pemerintah, eksekutif dan legislatif. Betul. Seperti itu. Nah, fraksi di DPR ini juga tidak tunggal. Mewakili konstituennya. Ada 9 fraksi partai politik di DPR ini yang semuanya ya pasti memperjuangkan aspirasi dari masing-masing konstituennya. Nah, kita tetap mengacu itu. Nah, tentu kalau saya melihat umpama ya dalam pembahasan, saya kebetulan saya anggota balik tapi saya tidak ikut di dalam pembahasan Cipta Kerja. Klaster Cipta Kerja. Karena itu dibentuk panjanya, panitia kerja namanya, yang intensif melakukan pembahasan. Saya menangkap semangat ya dalam rapat-rapat panja kan selalu saya ikutin melalui TV Parlemen. Kan itu kan terbuka ya. Saya ikutin bagaimana dinamika pembahasan itu ya. Bagaimana pembahasan antara DPR bersama pemerintah ya. Tingkat pembahasan substansi, kritik apa segala macam ya. Itu benar-benar disampaikan secara terbuka, artinya semangat kebangsaan itu tinggi. Semangat keberpihakan terhadap satu pembahasan rancangan undang-undang dalam aspek melindungi kepentingan rakyat itu sangat tinggi. Nah, artinya kalau kemudian bahwa DPR dianggap tidak mementingkan kepentingan rakyat juga tidak tepat. Di dalam pembahasan-pembahasan itulah kita lihat itu ya, disitulah substansi pembahasan yang penuh perdebatan, ide, gagasan seperti itu. Jadi kalau saya ya mungkin ya publik ya tidak melulu ngikutin sehingga dianggap wah DPR apa sih gitu ya. Ya sama lah seperti ketika saya juga dulu belum DPR karena informasi juga terbatas ke kita kan apa sih kerja DPR. Tapi setelah saya jadi DPR saya lihat oh iya teman-teman bisa buka umpama dokumen-dokumen website DPR RI. Ya lewat TV Parlemen diminta aja tuh pembahasan di panja itu luar biasa itu. Yang sifatnya rapat-rapat terbuka itu dinamika pembahasannya luar biasa.